Rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjatan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah rahmatullah, sudah sepatutnya pada siang hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta hidayahnya yang telah diberikan kepada kita bersama, sehingga pada saat ini, pada detik ini kita masih diberikan oleh Allah kekuatan di iman, Islam, kesehatan, kesempatan, umur panjang, sehingga dapat melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita untuk menuju masjid yang kita cinta ini. Mudah-mudahan langkah kita, niatan kita selalu mendapatkan bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam Allah semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Melalui mimbar ini pula marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjaga diri kita dari segala bentuk kemusyrikan dan munafikan, yakni menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Juga takwa dapat menumbuhkan amal-amal soleh yang nyata. Ini merupakan suatu perwujudan daripada iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mampu menghantarkan kebahagiaan hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jamaah Jumat rahimakumullah, dengan cepatnya waktu kita tidak terasa sudah berjumpa lagi dengan bulan Rabiul Awal yang terkenal dengan bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi suri tauladan kita bersama. Jamaah Jumat rahimakumullah, di masjid-masjid di seluruh dunia dengan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingati kelahiran baginda Rasulullah. Tapi yang terpenting di dalam suatu peringatan ini, kita harus mengerti karakter Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengerti sikap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paham terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kegunaan daripada peringatan Maulid Nabi.
karakter Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Fat ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang kafir. Yang dimaksud tegas di sini bukan memusuhi orang kafir. Tegas masalah untuk agamanya. Kalau ada orang meremehkan agamanya, meremehkan agama Islam, maka Rasulullah akan bertindak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, apakah juga terjadi pada diri kita? Seandainya agama kita diolok-olokkan oleh orang lain, diremehkan orang lain, bagaimana kecemburuan kita? Rasulullah sangat cemburu kalau agamanya ini diremehkan. Ruhama'u bainahum, tetapi kasih sayang dengan sesamanya. Jangankan dengan umat Islam, selain Islam, Rasulullah juga kasih sayang. Ketika Rasulullah berangkat ke masjid, tiap hari diludahi oleh orang. Bahkan orang ini orang kafir. Tapi Rasulullah kalau menyangkut dirinya sabar. Subhanallah. Kasih sayang. Mungkin orang ini belum mengerti, mungkin hari ini belum mengerti, mungkin besok akan jadi mengerti. Ditunggu kesadarannya oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lain daripada kita, hadirin kaum muslimin rahmatullah. Kalau agama kita diremehkan orang lain, kita diam. Tapi kalau kita diremehkan, kita marah-marah. Itu kebalikan. Pernah Rasulullah ketika pagi hari, tiap hari ke pasar, kemudian ada orang pengemis majusi. Orang ini buta, selalu mengolok-olok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa balasan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia selalu disuapi tiap hari. Mulutnya tidak pernah berhenti orang ini mengolokkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil disuapi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia selalu mengejek dan mengolokkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sabar. Mungkin orang ini belum paham. Bagaimana dengan kita, hadirin kaum muslimin rahmatullah? Ini buktinya kesayangan Rasulullah terhadap umatnya. Ketika Rasulullah mau wafat, yang diangan-angan adalah ya ummati, ya ummati, ya ummati. Saking sayangnya dengan umatnya, maka yang dipanggil adalah umatku, umatku, umatku. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu lihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga rukuk, sujud fadlan minallahi wa ridwana, selalu mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak pernah capek. Rasulullah tidak pernah capek ketika menjalankan ibadah sholat karena ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana dengan kita hadirin kaum muslimin rahimakumullah? Kebalikannya, kalau kita sholat imamnya agak lama sedikit, keluh kesah, ini tandanya mereka tidak ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, simahum fi wujuhi min asari sujud. Hidahi Rasulullah membekas tempat sujud. Yang dimaksud membekas tempat sujud ini hadirin kaum muslimin rahmatullah, bukan dahinya hitam, bukan. Kadang-kadang kita meniru, kita gosok sampai hitam, bukan itu hadirin kaum muslimin rahmatullah. Mukanya berseri-seri. Orang bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW merasa senang. Tabassumuka fi wajhi ahika shadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Kadang-kadang kita ini sedekah senyum aja, masya Allah, tidak mau, bahkan kita berat sama sekali. Ini hadirin kaum muslimin rahimahullah. Kalau kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW, kita mengerti, kita paham terhadap karakter Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama adalah selalu tegas terhadap agama. Kalau ke pagi hari anaknya tidak sholat subuh, mereka yang ditanyakan, ayo sholat dulu. Selalu ngobrol masalah sholat. Kalau dia masalah sholat, tegas Rasulullah Muhammad SAW. Jangan kita diam aja. Anak kita nggak sholat, kita suruh mereka sholat. Nggak ngaji, kita suruh ngaji. Ini namanya as-sida'u 'alal kufar, ruhama'u bainahum, kasih sayang dengan sesamanya. Apa yang dia ucapkan selalu menyenangkan orang lain. Kemudian apa yang mereka lakukan, sujud, rukunya, gerakannya, berjuang di masjid, selalu ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ingin pamrih dengan orang lain. Kemudian kalau kita sebagai umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mukanya berseri-seri, senang. Orang ketemu dengan kita itu senang, keluarga kita ketemu dengan kita itu senang, istri kita ketemu dengan kita senang, anak kita bertemu dengan kita senang. Insya Allah kita termasuk mengerti karakter Rasulullah Muhammad SAW. Kita mengeterapkan dan kita membuktikan bahwa cinta kita terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Kita paham terhadap Rasulullah Muhammad SAW, dan kita nantinya di ila yaumil qiyamah berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan khutbah yang sangat singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innal ghafurur rahim.